Dua tersangka kasus korupsi bantuan stimulan rumah swadaya di Tual 2,6 miliar masuk tahap 2. Kejaksaan Tinggi Maluku melalui tim penyidik Kejaksaan Negeri atau Kejari Tual resmi melimpahkan dua tersangka dan barang bukti kasus dugaan korupsi bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah swadaya Desa Tamurhir tahun anggaran 2019 ke Jaksa Penuntut Umum Rabu 11 Februari 2026. Pelimpahan ini berlangsung di Kejaksaan Tinggi Maluku. Tersangka sore tadi didampingi langsung penasihat hukumnya. Dua tersangka yang dilimpahkan ialah FR selaku Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada 2019 dan penyedia atau distributor berinisial RT. Kasus ini nilai anggarannya sebesar 2,67 miliar. Anggaran sebesar itu dikelola oleh Dana Alokasi Khusus atau DAK atau pemerintah pusat. Dari jumlah 2,6 miliar itu, hasil kerugian negara mencapai 1,43 miliar berdasarkan hasil audit Kejaksaan Tinggi Maluku. Setelah pelimpahan, dua tersangka ini dengan tangan terborgol langsung digiring ke rumah tahanan. Kasus ini ada 4 orang tersangka. Dua lainnya ialah penyedia atau direktris CV Rahmat Barokah Jaya FF selaku koordinator tenaga fasilitator lapangan dan MS selaku anggota tenaga fasilitator lapangan. Yang melanjutkan bahwa pada Kamis 12 Februari 2026, dua tersangka lainnya itu akan dikirimkan dari Tual menuju Kejaksaan Tinggi Maluku untuk dilakukan pelimpahan ke Jaksa Penuntut Umum. Dan Tribuners diketahui kasus ini pada pokoknya tersangka FR menentukan penyedia dalam hal ini CV Rahmat Barokah Jaya dengan direktris tersangka RT yang tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana mestinya. Selain itu, CV Rahmat Barokah Jaya sebagaimana ketentuan yang berlaku tidaklah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyedia. Selanjutnya, tersangka RT menyalurkan bahan material bangunan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya yang mengakibatkan kekurangan bahan material yang diterima oleh para penerima bantuan. Sementara itu tersangka FF dan tersangka MS dalam pelaksanaan kegiatan membuat beberapa dokumen yang seolah-olah penentuan CV Rahmat Barokah Jaya itu telah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu tersangka FF dan tersangka MS dalam menyusun daftar rencana pembelian bahan bangunan atau DRPB2 tidak melibatkan para penerima bantuan dengan menyusun harga bahan material menggunakan analisa sendiri tanpa dilakukan survei terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan terjadinya kemahalan harga. Sebelumnya, keempat tersangka itu ditahan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Tual sebelum digiring ke Kota Ambon. Tetap sehat ya, Bu. Hari ini kami dari penyidik Kejaksaan Negeri Tual telah melakukan proses tahap 2 yang mana proses penahanan sudah kami lakukan dari Tual yang dilakukan oleh penyidik pada Kejaksaan Negeri Tual, dan kemudian hari ini kami menerbangkan 2 orang tersangka menuju ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk dilakukan tahap 2 atas nama FR selaku Kepala Dinas Perkim pada tahun 2019 dan penyedia atau distributor atas nama RF. Dan hari ini kami telah melakukan proses tahap 2 dengan baik pada Kejaksaan Tinggi Maluku, dan kami berencana besok pada hari Kamis kami akan melakukan tahap 2 juga untuk 2 orang tersangka dengan kapasitas mereka sebagai tenaga fasilitator lapangan dengan inisial FC dan inisial MS. Kapasitas mereka sebagai tenaga fasilitator lapangan. Besok mereka akan diterbangkan dari Tual dengan pengawalan dari Kejaksaan Negeri Tual menuju ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk dilakukan tahap 2. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Amin.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.